Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Perkenalkan nama saya Muhammad Soni dan saya adalah asistennya dari Pak Teten. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memandu pembelajaran untuk pertemuan kita. Baik Ibu, mata kuliahnya adalah Global for Social Studies, tapi kita akan lebih fokus ke TOEFL Preparation. Nah, kalau misalkan di pertemuan awal kita telah belajar bahwasanya dalam TOEFL itu dia terbagi menjadi beberapa section. Section pertama adalah listening section, section kedua adalah structure and written expression, dan section ketiga adalah listening expression. Sekarang kita akan menuju ke dalam bagian yang kedua, yakni structure and written expression. This section consists of 40 questions. Jadi section ini terdiri dari 40 pertanyaan. Pertanyaannya 40 pertanyaan, tapi waktu yang tersedia untuk Bapak dan Ibu untuk menyelesaikannya itu adalah 25 menit saja. Nah, sesuai dengan namanya, pembagian soal ini terbagi menjadi satu structure berisi 15 pertanyaan, dan yang kedua adalah written expression berisi 16 pertanyaan, 16 sampai 40. Nah, untuk structure questions ini dia ada 15 pertanyaan dan Ibu dan Bapak harus mengisi pertanyaan itu dengan cara melengkapi sebuah kalimat, ya. Melengkapi sebuah kalimat. Jadi di dalam soal itu ada satu pilihan yang kosong dan Ibu harus isi dengan jawaban yang tepat. Sedangkan bagian kedua adalah written expression. Pertanyaan dari nomor 16 sampai 40 ini totalnya 25 pertanyaan. Nah, berbeda dengan structure yang bagian nomor 1 sampai 15, untuk written expression ini Ibu dan Bapak harus memilih salah satu pilihan jawaban dari A, B, C, D yang salah. Jadi 25 soal ini semua kalimatnya salah dan Ibu Bapak harus memilih salah satu pilihan jawaban yang salah di sana. Atau mungkin Indonesianya adalah mengidentifikasi hal yang salah dalam soal itu. Baik, sekarang kita maju ke structure question. Yang pertama, sentence with one clause. Ibu dan Bapak, satu hal yang paling penting, semua kalimat dalam bahasa Inggris semuanya harus mempunyai subjek dan juga kata kerja. Sekali lagi, semua kalimat harus memiliki subjek dan kata kerja. Kalau misalkan salah satu unsur tidak ada, misalkan tidak ada subjeknya ataupun tidak ada kata kerjanya, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kalimat. Sebagai contohnya ada seperti ini, saya kasih contoh. Oke, saya punya dua contoh, misalkan she's beautiful dan beautiful girl. Nah, kalau Ibu perhatikan, yang pertama, she is beautiful. She is beautiful. Nah, dia memiliki subjek dan kata kerja. Ingat Bu, yang namanya subjek itu selalu muncul di awal kalimat. Oke? Jadi kita bisa katakan bahwa she itu adalah subjek dan is itu adalah verb atau kata kerja. Nah, karena memenuhi unsur ini, maka kita bisa mengatakan bahwasanya she is beautiful itu adalah kalimat karena dia mempunyai sedikitnya ada subjek dan juga ada kata kerja. Kemudian yang kedua, ini berbeda. Beautiful girl. Beautiful girl. Kalau kita lihat analisa, ini bukan kalimat. Kenapa bukan kalimat? Karena tidak ada subjek ataupun kata kerjanya. Ini hanya kumpulan kata aja. Karena bukan kalimat, kita sebutnya adalah frase atau gabungan kata. Oke. Sekarang ini Bu, Ibu Bapak ada latihan 5 soal. Tugas Ibu Bapak adalah menggarisbawahi yang mana subjek, kemudian yang mana kata kerja. Kemudian tulis C kalau misalkan soalnya itu betul dan tulis I kalau misalkan salah. Contohnya seperti ini Bu. Nomor 1. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Kalau Ibu perhatikan di sini, ini ada yang hilang Bu. Oke? Ini ada yang hilang. Yang hilangnya apa? Yang hilangnya adalah subjeknya tidak ada. Oke? Kalimat ini bisa betul kalau misalkan gini Bu.
Last week we went fishing. Kalau misalkan seperti itu, kita boleh mengatakan bahwa ini adalah kalimat. Mengapa? Karena ada subjek dan juga ada kata kerja. Karena ini tidak ada subjeknya, maka kita katakan bahwa ini adalah salah. Atau kita tulis I ya Bu. Kemudian yang nomor yang kedua, kita perhatikan Ibu dan Bapak menganalisa apakah ada subjek sama kata kerjanya. Ingat, subjek itu adalah selalu berada atau selalu ditulis di awal kalimat. Kita lihat di sini, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Kalau kita perhatikan di sini yang ditulisnya adalah a schedule of the day's event. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kata kerja itu biasanya letaknya setelah subjek Ibu dan Bapak. Maka kata kerja dalam kalimat ini adalah can be obtained. Can be obtained. Karena yang pertama, a schedule of the day's event itu subjek, kemudian can be obtained itu kata kerja, maka kita bisa simpulkan bahwa nomor 2 ini kalimatnya betul, correct. Karena dia ada subjek dan juga dia ada kata kerja. Oke, silakan Ibu dan Bapak nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 boleh dicoba sendiri. Apakah betul atau salah kalimat tersebut? Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, oke. Nah, biasanya setelah subjek bisa diikuti oleh yang namanya prepositional phrase atau object of preposition. Nah, kalau misalkan Ibu masih ingat pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang preposition dalam bahasan part of speech. Preposition dalam Indonesianya adalah kata depan. Seperti kalau di Indonesia itu ada kata di bawah, di atas, di belakang, dan sebagainya. Itu semua disebutnya preposition. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama Bu. Yang namanya object of preposition. Misalkan saya punya ada kata in. Oke, in itu kan preposisi Ibu Bapak ya. Nah, kita bisa pakai in, kemudian kita tambah in the hospital. Maka in the hospital itu dia namanya adalah object of preposition. Kata-kata apalagi contohnya yang masuk dalam object of preposition? Misalkan at home, ya, at school, kemudian at work, on Sunday, dan sebagainya. Kalau Ibu Bapak perhatikan di sini ada kata at, kemudian ada kata on, tadi juga ada in dan sebagainya. Inilah yang dikatakan dengan object of preposition. Nah, perhatikan Ibu dan Bapak, dalam soal itu selalu ada subjek dan kata kerja, tapi setelah subjek boleh diikuti dengan yang namanya object of preposition atau prepositional phrase. Kita lihat contoh di bawah ini. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Sekali lagi, the interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Kalau Ibu Bapak perhatikan, sebetulnya ini yang menjadi subjeknya adalah the interviews. Loh, kenapa kok the interviews? Karena dia ditulis di awal kalimat. Kemudian kita lihat, apakah ada kata kerja di sini? Oke, ada kata kerjanya Ibu Bapak. Kata kerjanya adalah were carried. Oke, were carried di sini dia adalah kata kerjanya. Oke, ya. Maka kita bisa katakan bahwa ini betul atau kalimat yang betul karena ada subjek, kemudian ada kata kerja. Dan ada tugas tambahan lagi, kita harus menganalisa mana yang termasuk object of preposition atau prepositional phrasesnya. Nah, prepositional phrasesnya di sini Bu, by radio broadcaster itu object of preposition. Mengapa kok object preposition? Karena di sini ada by yang merupakan preposisi, kemudian ada tambahannya, ada nounnya, ada kata bendanya, radio broadcaster. Oke. Sekarang kita yang kedua. In the last possible moment before take off,
took his seat in the airplane. Oke, ini ada in ya, ada in the last possible moment. Di sini ada in Bu ya, yang udah jelas itu preposisi, maka in the last possible moment itu termasuk object of preposition. Kemudian ada before take off. Before juga termasuk preposisi juga. Before take off. Nah, sedangkan di sini langsung ke took. Took itu dia adalah kata kerja. Nah, in the last possible moment itu object of preposition, before take off juga sama object preposition. Ternyata ini ada yang kurang. Dan sedangkan took itu kata kerja. Berarti kalimat ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurangnya adalah tidak ada subjeknya. Seperti itu. Kita bisa katakan bahwa kalimat nomor 2 ini dia adalah salah. Oke, silakan Ibu dan Bapak coba dikerjakan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, sekarang kita maju ke bahasan selanjutnya, namanya appositive. Appositive dalam bahasa Indonesia adalah info tambahan. Misalkan seperti ini. Ayahku, seorang guru, sedang mengajar di sekolah. Oke, sekali lagi ini contohnya misalkan dalam Indonesia supaya mudah dipahami. Ayahku, seorang guru, sedang mengajar di kelas. Kalau Ibu Bapak perhatikan, di sini setelah kata ayahku tuh ada koma, kemudian ada koma lagi. Nah, yang kata yang ada di antara dua koma itu sendiri itu yang namanya appositive. Itu yang namanya appositive. Appositive adalah info tambahan. Info tambahan tentang apa? Tentang subjeknya. Seorang guru. Siapa yang seorang guru? Ayahku. Nah, seperti itu. Kalau kita rubah menjadi kalimat bahasa Inggris, maka kalimat ini menjadi my father. Misalkan an English teacher is teaching at class right now. Oke. Nah, yang mana positifnya? Yang ini, an English class. An English teacher, maaf. Oke. Jadi appositive itu selalu berada di antara koma setelah subjek. Fungsinya adalah sebagai info tambahan. Seperti itu. Kita lihat contoh nomor 1, Bu ya. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Ibu Bapak perhatikan, di sini ada koma ya. Di sini ada koma, kemudian ada koma lagi. Karena berada di atas koma, kita bisa simpulkan bahwa the new owner itu adalah appositive atau info tambahan. Ya, sedangkan yang mana yang merupakan subjeknya? Apakah subjeknya itu adalah the son of the previous owner atau the new owner? Subjeknya adalah the son of the previous owner. Mengapa kok the son of the previous owner? Karena dia ditulis di awal, gitu ya. Nah, kemudian analisa lagi mana yang merupakan kata kerjanya. Karena subjek itu selalu diikuti dengan kata kerja, maka kata kerjanya adalah is undertaking. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa kalimat ini adalah correct atau benar ya, karena dia ada subjeknya dan kemudian dia ada kata kerjanya. Kemudian ada appositifnya dia di antara koma. Oke, Ibu dan Bapak, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Kalau kita perhatikan di sini udah ada Bu ya, komanya. Komanya sudah ada di sini di antara dua. A friend. Oke. Otomatis ini karena a friend dua, maka ini adalah appositive. Oke, mohon maaf. Ini adalah appositive. Nah, sekali lagi, appositive itu kan fungsinya untuk menjelaskan tentang subjek. Sedangkan di sini subjeknya itu last semester. Apakah nyambung dengan a friend? Semester kemarin, teman saya, lulus dengan predikat cum laude dari kampus. Nah, ini tuh salah, Bu. Kenapa? Karena tidak nyambung antara koma dengan yang ditulis di awal kalimat. Yang ditulis di awal kalimat itu dia adalah keterangan,
keterangan waktu, dan juga yang ditulis di antara koma itu adalah orang. Dan ini tidak nyambung. Harusnya kayak tadi Bu ya, ayahku, koma seorang guru bahasa Inggris, koma sedang mengajar di kelas. Itu kan nyambung. Ayahku yang mana? Seorang guru. Seorang guru siapa? Ayahku. Nah itu harus nyambung. Sedangkan di sini last semester, a friend, tidak nyambung. Makanya kita katakan bahwa ini salah. Bahwa nomor soal 2 ini salah. Mengapa salah? Karena dia tidak ada subjeknya ya. No subject. Oke. Ibu sama Bapak silakan kerjakan sisanya number 3, number 4, and number 5. Oke, sekarang kita langsung ke bagian 2. Subjek juga bisa diikuti dengan present participle atau verb ing, atau past participle atau verb ed to modify the subject. Jadi ibu dan bapak, kita setelah subjek itu bisa diikuti dengan verb ing atau verb ed, ya. Atau mungkin dalam materi bahasa Inggris waktu SMP, ketika SMP atau SMA materinya itu adalah ada yang memakai verb ing atau ada yang memakai dengan verb ed ya, atau verb ed. Contoh seperti gini. Dan dia letaknya itu adalah setelah subjek. Jadi pertama ditulis subjeknya terlebih dahulu, kemudian diikuti sama verb ing. Artinya adalah yang atau yang ber. Kemudian diikuti dengan verb, kata kerja, gitu ya. Nah, ini juga sama, polanya adalah seperti gini. Subject plus verb ed yang artinya adalah yang di atau yang ter, gitu ya, plus kemudian verb. Contohnya seperti ini Bu, Indonesianya seperti ini yang mudah ya. Wanita yang sedang belajar bahasa Inggris itu adalah teman saya. Sekali lagi, wanita yang sedang belajar bahasa Inggris itu adalah teman saya. Kalau kita lihat ibu di sini, subjeknya adalah wanita Bu ya. Nah, kemudian kata kerjanya adalah di sini. Kalau kita bahasa Inggris kan, ini langsung aja Bu pakai verb ing. Misalkan the woman, langsung aja belajar kan study Bu ya. Karena ini yang sedang belajar, kita pakai verb ing aja. The woman studying English is my friend. Oke. Atau kita coba tambahkan lagi, bayi yang menangis itu adalah bayi saya, for example. Oke, kita bisa bahasa Inggris kan menjadi gini Bu. The baby menangis kan cry Bu ya. Karena ini yang menangis, kita langsung aja tulis the baby crying is mine atau is my baby. Nah gitu. Kalau ibu bapak perhatikan, setelah subjek ini diikuti sama in karena artinya yang Oke. Kemudian diikuti sama kata kerja is. Begitu pula dengan yang kedua ini, setelah subjek kemudian diikuti oleh verb ed, atau mungkin yang familiar itu adalah verb ketiga Bu ya. Nah kalau yang verb ketiga dia artinya adalah yang di atau yang ter. Oke, misalkan seperti ini. Buku yang dipinjam kemarin sudah dikembalikan. Oke ya. Kita lihat ibu bapak di sini, buku yang dipinjam kemarin sudah dikembalikan. Ini ya, bukunya tuh dia adalah sebagai subjek, yang dipinjam itu udah pasti pakai verb ed Bu ya. Pakai verb ed, kemudian sudah dikembalikan itu adalah verbnya itu sendiri. Oke, berarti kalau kita bahasa Inggris kan, kita bisa menjadi bahasa Inggris jadi gini. The book, meminjam itu borrowed, karena dipinjam ini menjadi borrowed. Nah, oke. Has been returned. The book borrowed yesterday has been returned. Buku yang dipinjam kemarin telah dikembalikan. Okay, so the book is the subject.
Kemudian borrowed-nya itu adalah verb ed, yesterday. Kemudian has been returned. Has been returned-nya dia adalah verb atau dia adalah kata kerjanya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak paham dengan penjelasan saya. Kalaupun misalkan nanti ada kurang paham atau tidak mengerti, boleh nanti kita diskusi di grup WhatsApp kita, Bu ya. Sekarang kita langsung ke exercise-nya. Nah, kita lihat Bu ya, kalimat ini apakah betul atau salah. Ibu dan Bapak harus menunjukkan mana yang menjadi subjeknya, mana yang menjadi participle-nya, dia menggunakan verb ing atau verb ed-nya, kemudian mana yang termasuk kata kerjanya. Misalkan nomor 1, the companies offering the lowest prices will have the most customers. Oke, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. The companies, perusahaan ya, offering, dia pakai ing Bu ya, karena dia pakai ing artinya tuh yang berarti ya. Offer kan artinya menawarkan, berarti the companies offering artinya adalah perusahaan yang menawarkan. The lowest prices, harga yang paling rendah, will have the most customers, akan mendapat pelanggan yang paling banyak. Ya, apakah ini kalimat betul atau salah? Kalimat ini adalah betul. So kita bisa tulis C. Kenapa kok betul? Kita analisa dulu. So the companies is the subject. So the companies is subject. Kemudian ada kata offering. Offeringnya berarti verb ing Bu ya. Offeringnya adalah verb ing. The lowest prices, dia pelengkap dari offeringnya, dan verbnya adalah will have. Nah, akan mendapat ya, akan mempunyai, bisa aja. Seperti itu. Jadi kalimat ini betul Ibu dan Bapak. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Kita analisa nomor 2. Apakah betul atau salah? The first team winning 4 games is awarded the championship. Tim pertama yang memenangkan 4 permainan diberikan juara atau menjadi juara gitu ya. Apakah betul atau salah? Betul ini Bu. The first teamnya dia adalah subject. Kemudian winningnya itu verb ing Bu ya. Verb ing 4 games. Is awarded. Is awarded-nya dia adalah verbnya Bu ya. Is awarded-nya dia adalah verbnya, seperti itu. Maka ini dia adalah verbnya. Oke, sekarang ada nomor 3, 4, 5, dan 6. Silakan Ibu kerjakan. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham dari Ibu atau Bapak, boleh langsung kita diskusi di dalam grup ya. Kalau untuk misalkan latihannya di sana ada yang kosong Bu ya, kayak misalkan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, Ibu boleh diisi jawabannya seperti apa. Nanti kita jawabannya boleh langsung drop jawaban Ibu dan Bapak di grup WhatsApp. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.